Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Pandar Bintang Kastiono dengan NPM 22060814. Pada video ini saya akan memberikan tutorial mengenai instalasi modul HRIS Udo. Modul yang diinstal adalah OpenHRMS Core, Employee Orientation and Training, dan OpenHRMS Employee Appraisal. Pertama-tama, instalasi modul OpenHRMS Core. Downloadlah modul tersebut pada link di Udo Store berikut, yaitu link yang akan dibuka menuju halaman ini. Downloadlah versi yang sesuai dengan Udo yang akan digunakan. Pada tutorial ini akan menggunakan Udo versi 11, maka klik download for v16.0. Lalu ekstrak zip yang diunduh. Setelah file berhasil di-download, ekstrak file tersebut dan simpan hasil ekstrak zip tersebut pada folder yang bernama Epson dalam folder Udo. Contohnya adalah di folder seperti ini, di mana dia berada dalam folder Udo dan lagi folder add-ons. Kemudian mengkonfigurasi settingan variabel, di mana bukalah file config.conf yang berada pada folder config dengan IDE atau text editor pilihan Anda dan tambahkan variabel ini. Nah, ini ditambahkan di sini. Lalu pada file docker compose.yml, tambahkan kode di bawah ini pada bagian volume untuk mendeteksi add-ons yang dimasukkan pada folder add-ons, yaitu docker compose.yml titik garis miring add-ons sudah ditambahkan di sini. Kemudian untuk instalasi modul Pandas, tambahkan modul Pandas pada file-file berikut, yaitu hrms_dashboard.py yang terletak pada models dalam folder hrms dashboard dan .vector.py yang terletak pada folder reports pada folder hrms dashboard. Itu yang ini import pandas spd dan yang satunya import pandas saja. Kemudian masuk ke kontainer Udo dengan menjalankan perintah berikut pada CMD PowerShell, di mana nama kontainer Udo diperiksa dengan menjalankan perintah berikut ini, yaitu docker ps. Di sini, dari gambar di atas, nama kontainer yang saya gunakan yaitu udo strip 2206083174 strip west strip 1 dengan perintah docker exec untuk masuk ke terminal Udo. Pastikan modul Python Pandas sudah terinstall pada perangkat yang digunakan. Jika belum, jalankan perintah di bawah ini untuk menginstal Pandas. Itu dengan pip install Pandas setelah masuk ke dalam terminal tadi dengan menjalankan docker exec strip it nama kontainer Udo garis miring bin garis miring bash. Setelahnya restartlah Udo dengan melakukan docker restart nama kontainer Udo. Kemudian setelah restart berhasil, akses localhost dan akses Udo. Untuk proses aktivasi modul sendiri, login ke dalam Udo. Setelahnya aktivasi dulu mode developer dengan mengakses menu settings, lalu scroll hingga ke bawah sehingga menemukan developer tools untuk mengaktifkan fitur activate developer mode. Di sini docker Udo saya sudah menyala, tinggal saya buka Udo-nya. Sudah masuk. Untuk mengaktifkan sendiri, pilih titik 9 ini, lalu masuk settings dan scroll ke bawah hingga ada activate developer mode. Setelah itu, buka modul apps, lalu klik update app list pada navbar dan klik tombol update. Apps, update app list, dan klik update. Kemudian cari modul HRMS Core pada modul dengan apps dan klik activate. Setelah diaktifasi, akan muncul dashboard seperti ini. Kemudian akan menginstalasi modul Employee Orientation dan Training. Pertama-tama unduh dulu modul Employee Orientation dan Training pada link berikut. Setelah di-downloadlah sesuai versi yang digunakan, kembali lagi pada tutorial ini menggunakan versi 16. Setelah itu, ekstrak zip yang diunduh tadi ke folder add-ons yang sama seperti yang dilakukan pada OpenHRMS Core tadi. Kemudian, lakukan konfigurasi dependensi, di mana harus membuka file manifest.py yang berada pada folder HRMS Core dengan ID atau text editor pilihan Anda. Lalu tambahkan dependensi ini pada bagian depends, yaitu employee_orientation. HRMS Core manifest.py. Employee Orientation. Lalu restartlah Udo dengan docker restart dan nama kontainer yang tadi digunakan dan buka localhost. Kemudian untuk aktivasi modul, login Udo kembali, lalu klik update app list seperti yang tadi dicontohkan dan kemudian cari modul orientation pada modul apps dan klik activate.
Setelah aktivasi modul, buka modul dashboard yang berupa titik 4 di atas kiri, lalu buka modul employee. Ketika modul employee sudah dibuka, klik orientation yang berada pada navbar, kemudian pilih employee orientation. Employees, orientation, employee orientation. Inilah modul employee orientation dan training yang tadi diinstalasi. Terakhir ada instalasi modul Open HRMS Employee Appraisal. Pertama-tama unduh dulu modul employee-nya, Employee Appraisal yang berada pada Odoo Store dengan link ini. Download sampai versi Odoo. Kembali lagi pada tutorial ini yang menggunakan versi 16.0. Kemudian ekstrak zip hasil downloadan tadi kepada file kepada folder add-on dalam folder Odoo yang sama seperti sebelumnya, dan tambahkan dependensi di manifest.py yang berada pada folder OHRMS core dengan ID atau text editor. Lalu tambahkan dependensi OH_appraisal seperti contoh di sini. Lalu restartlah Odoo dengan docker restart nama kontainer dan buka kembali localhost. Setelah itu untuk aktivasi modal sendiri, login Odoo SQL, lalu Odoo SOL yang telah dinyalakan, dan update applist. Kemudian cari modul appraisal pada modul applist dan klik activate yang bernama Open HRMS Employee Appraisal. Pastikan yang Anda aktivasi adalah Open HRMS Employee Appraisal dan bukan yang appraisal bawaan Odoo. Kemudian harus melakukan setting role user untuk mengakses modul ini, yaitu dengan membuka settings, lalu klik manage user. Pilih user yang saat ini digunakan untuk login dan tutorial ini berupa misal admin, dan kemudian scroll hingga bagian others pada bagian appraisal, set sebagai manager. Kemudian setelah itu dapat membuka modul dashboard yang berasal dari titik 4 di atas kiri, lalu modul appraisal. Di atas ini adalah gambar modul Open HRMS Employee Appraisal. Untuk membukanya tadi adalah masuk ke sini, terus ke arah settings, lalu manage user. Settings, manage user, pilih initial admin atau user yang sedang login, scroll ke bawah hingga berada other, appraisal, dan pilih sebagai manager. Setelahnya Anda bisa mengakses modul appraisal di sini, dan ini adalah contoh dari template modul tersebut yang baru saja diinstal. Sekian dari tutorial ini yang bisa saya sampaikan. Bila ada kesalahan dalam tutorial ini, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.